Baik, di sini merupakan video terakhir dari penjelasan untuk soal termodinamika, yaitu example untuk 5.9. Kita langsung ke soalnya saja. Jadi, di sini ada dua tipe aliran steady pada heat exchanger. Aliran tersebut itu merupakan ada aliran searah dan aliran yang berlawanan arah. Di mana digambarkan pada gambar 5.6 ini. Pada aliran yang searah, kita tahu bahwa alirannya itu mengarah ke arah kanan, dari kiri ke kanan, yang panas dari kiri ke kanan, dan yang dingin dari kiri ke kanan juga. Namun untuk kondisi yang B, karena tadi dijelaskan pada kondisi B ini adalah aliran yang berlawanan, di mana aliran panas itu mengarah dari kanan ke kiri, dan yang dingin mengalir dari arah eh, kiri ke kanan. Garis-garis tersebut itu merupakan maaf, garis tersebut itu merupakan suhu aliran panas dan aliran dingin, di mana setiap aliran itu mempunyai TH dan TC yang berbeda-beda. Untuk TC atau kalor dingin, laju akumulasi penambahan panas ke aliran dingin mengalir melalui penukaran kalor dari ujung ujung kiri ke ujung kanan. Ini untuk kondisi pertama, TH-nya itu 400, TH1, TH2 ada di kondisi 350. Lalu untuk TC-nya sendiri, pada kondisi pertama, TC1 ada di angka 300 Kelvin, dan eh, TC kedua itu ada di angka 340 Kelvin. Untuk kondisi B, itu TH-nya itu ada di kondisi 300, TH1 itu ada di kondisi 300 Kelvin sama dengan kondisi A. Namun, maaf, namun untuk TH itu juga sama, TH2 yaitu 350 Kelvin. Untuk TC sendiri, TC1 pada kondisi B itu 300 Kelvin, dan eh, TC kedua itu 390 Kelvin. Di sini setiap setiap kondisi, eh, maaf, setiap aliran panas dan dingin itu mempunyai minimal perubahan 10 Kelvin. Jadi di sini 350 Kelvin ke 350 Kelvin itu perubahannya adalah 10 Kelvin, dan di sini juga 10 Kelvin. Asumsikan bahwa gas ideal itu mempunyai konstanta, maaf, mempunyai CP-nya itu 7/2 dikali konstanta gas. Kita diminta untuk mencari loss work atau kerja yang hilang dari kasus setiap kondisi A dan kondisi B, di mana suhu lingkungannya itu adalah 300 Kelvin. Langsung saja kita ke pengerjaan. Jadi karena kita diminta untuk mencari velos, velos itu adalah rumusnya T lewat dikali dengan total laju perubahan entropi. Karena di soal itu tidak langsung diketahui bahwa ini sudah mempunyai nilai, kita cari dulu total laju perubahan entropi. Rumus dari ini, total laju perubahan entropi adalah eh, mol dikali dengan perubahan tot- laju perubahan entropi pada setiap kondisi. Jadi in-nya itu out-nya berapa dan in-nya berapa. Kalau kita sesuaikan dengan yang ada di soal di sini, bisa dituliskan bahwa N dikali H dikali delta E, NH dikali delta SH ditambah NC dikali delta SC.
Selanjutnya kita jabarkan bahwa delta S itu merupakan CP dikali len T per TN gitu. Jadi eh, dia bisa kita jabarkan lagi di sini N dikali CP dikali len TH2 dibagi TH1 ditambah NC dikali CP dikali len TC2 per TC1. CP-nya kita keluarkan masing-masing sehingga didapatkan rumus dari delta S itu seperti ini. Total laju perubahan entropinya adalah CP buka kurung NH dikali Len TH2 per TH1 ditambah NC dikali Len TC2 per TC1. Karena di soal ini eh, diketahuinya hanya NH dan NC-nya itu kita tidak tahu, jadi kita perlu cari NC-nya terlebih dahulu supaya bisa kita masukkan ke sini dan kita eh, rumus hasil dari delta S ini kita masukkan ke sini. Untuk mencari NC, kita bisa menggunakan rumus dari neraca panas yaitu Q sama dengan Q plus W sama dengan eh, delta H tambah delta EK tambah delta EP. Tapi pada soal ini diketahui bahwa Q, W, delta EK, dan delta EP-nya itu tidak diberikan keterangan. Jadi bisa kita coret dan kita angkat itu nol sehingga tersisa delta H dikali massa sama dengan nol. Lalu kita jabarkan delta H-nya ini karena di soal itu adanya n, jadi kita ubah m ini menjadi n sehingga rumusnya adalah nh dikali plus dua ditambah nc dikali hc2 ditambah nh dikali h h1 ditambah nc hc1. Lalu kita kelompokkan yang panas dengan yang dingin. Lalu NH dan NC-nya kita keluarkan, kita pindah ruas ke arah kiri sehingga didapatkan NH per NC sama dengan H2 dikurangi H1 per HC2 min HC1. Atau bisa kita tuliskan juga NH per NC sama dengan delta H dari panas dan dibagi delta H dingin. Di mana delta H itu rumusnya adalah CPDT. CP-nya bisa kita coret sehingga didapatkan rumus NH sama NH per NC adalah TH2 min TH1 dibagi TC2 min TC1. Ini saya tuliskan sebagai persamaan 2 dan ini sebagai persamaan, maaf ini persamaan 2, ini persamaan 1, dan ini persamaan 3. Karena kita sudah tahu rumus dari semuanya, bisa kita masukkan. Pertama kita kan cari NC-nya dulu. Kita masukkan parameter yang udah diketahui tadi ke persamaan 3 untuk setiap kondisi. Pada kondisi A, NH per NC dibagi NH per NC, NH-nya itu 1 mol, NC-nya itu yang kita cari, di mana TH2 tadi 350, TH1-nya 400 supaya lebih memudahkan untuk menghitung kita balik dan secara hasil pun sama. Bedanya adalah positif dan negatif, tetapi untuk mencari nol tidak ada nol yang bernilai negatif, sehingga kita balik sehingga didapatkan maaf kita bagi dengan 340 K dikurangi 300 sehingga didapatkan hasil 1,25 mol per second. Untuk kondisi kedua rumusnya juga sama, yang membedakan adalah suhu dari kondisi B sehingga didapatkan hasil 0,556 mol per second. Karena kita sudah dapat NC yang setiap kondisi, kita masukkan ke delta S, total laju perubahan entropinya. Menggunakan rumus pada persamaan kedua tadi, ini. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu 0,667 Joule per K kali second. Untuk kondisi yang kedua,
Itu udah semua, cuman tinggal kita masukkan saja semua parameter yang diketahui. Lalu didapatkan hasil yaitu 0,356 Joule per kali S kali second. Karena kita udah tahu delta S untuk setiap masing-masing kondisi, selanjutnya kita cari velos lingkungan. Itu kan tadi velos itu rumusnya suhu lingkungan dikali delta total laju perubahan entropi. Di mana suhu lingkungannya tadi dijelaskan adalah 300 Kelvin. Untuk kondisi A itu total laju perubahan entropinya adalah 0,667 sehingga didapatkan hasil velocnya itu 200,1 Joule per second. Untuk kondisi B juga sama, tinggal kita masukkan eh, total laju perubahan entropi kondisi kedua ke sini sehingga didapatkan hasil 106,7. Nah, dari sini kita dapat hubungan antara velos A pada kondisi A dan velos B pada kondisi B. Kondisi B itu velosnya lebih sedikit sehingga lebih efektif jika menggunakan arus berlawanan pada heat exchanger seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.